kembali lagi bersama kami di episode ke-6 Selisih Ke-4. Pada episode kali ini, Selisih bakal dibawain sama aku nih, Arfan Gandhi dari Biro Pengembangan. Tapi aku gak sendiri nih teman-teman, aku juga ditemenin sama partner aku yang super keren, yaitu Martina. Halo guys, kenalin aku Martina dari Biro Pengembangan Selisih Ke-4. Dan di sini aku bakal nemenin Arfan untuk ngomong-ngomong tentang selama beberapa menit depan nih. Oke, mantap betul. Anyway, kita bakal bahas apa aja nih episode kali ini? Nah, jadi di episode kali ini kita bakal membahas suatu buku nih yang erat kaitannya dengan pemerintahan teman-teman. Oh, buku apa tuh? Nah, jadi di episode kali ini kita bakal membahas tentang buku Animal Farm yang ditulis oleh George Orwell yang menceritakan tentang hewan-hewan dalam peternakan manor milik Tuan Jones. Jadi di dalam peternakan tersebut, hewan-hewan tersebut bisa berpikir, bisa berbicara, bahkan bisa menjalankan suatu sistem pemerintahan yang layaknya manusia gitu. Wah, keren banget tuh. Anda kenal kan teman-teman? Buku ini tuh terbit pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi secara historis, buku ini umurnya sama dengan negara kita, teman-teman, seperti itu ya. Nah, aku mau kasih gambaran nih. Nah, dari buku ini tuh ngasih gambaran kita bagaimana sebuah pemerintahan itu tumbuh, berkembang dan beruntung. Mulai dari masa kesengsaraan oleh Pak Jones, pemberontakan oleh para hewan, kepemimpinan Snowball, sampai rezim otoriternya si Napoleon. Pokoknya lengkap semuanya deh. Nah, kalau menurut kamu sih Tim, gimana sih kesan kamu setelah membaca buku ini? Kalau menurut aku ya kan, kalau setelah baca buku Animal Farm ini cukup menggambarkan terkait dinamika pemerintahan dan semangat revolusi yang biasanya itu ada dalam suatu negara. Jadi misal kita bisa lihat dari masa sebelum revolusi, yaitu di mana hewan-hewan tersebut tuh masih di bawah pemerintahan Tuan Jones hingga pasca revolusi, di mana ada Napoleon dan Snowball yang berlari dan bisa mencapai titik tertinggi dalam suatu negara. Emang keren banget sih buku ini tuh, tapi kayaknya kurang lengkap deh kalau misalnya cuma kita berdoa aja yang buat buku ini. Karena itu kita udah kedatangan nih narasumber yang super keren, yaitu Bang Mario. Halo Bang Mario, apa kabar? Halo, sehat, masih hidup. Oke. Akhir-akhir ini sibuk ngapain aja Bang? Skripsian dan ngerjain beberapa proyek penelitian. Kalau boleh tahu ngambil skripsinya judulnya apa ya? Kira-kira? Sebetulnya ini nggak tahu kebetulan apa gimana. Skripsiku tuh juga bahas soal konstitusionalisme. Oh, berarti kan pembatasan kekuasaan. Jadi agak mirip-mirip sama topik bukunya. oh. Kalau kebetulan apa kalian di-share itu mana? Ada hubungan yang erat sama bukunya Orwell. Oke, Mbak. Jadi teman-teman, Bang Mario Akalijaya ini merupakan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2019 dan Bang Mario juga pernah jadi research assistant di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Selain itu, Bang Mario juga menjabat sebagai Ketua Board ke-10 dan ke-11, dan Bang Mario juga pernah menulis beberapa tulisan dengan judul Membungkam Peringatan May Day dan Implikasinya pada Demokrasi Perwakilan dan Pergerakan Mahasiswa Harus Lebih dari Sekedar Terus Berjalan. Nah, gimana sih Mas bicara kita hari ini? Keren banget tuh. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja nih masuk ke pembahasan buku ini. Tetapi sebelum kita ngomongin sebuah pemerintahan, nah baiknya kita ngomongin nih seperti yang kata Bang tadi, yaitu soal konstitusi gitu. Nah, kalau kita baca dari bukunya Casey Ware, yaitu dalam Modern Constitution, bahwa salah satu tujuan dibentuknya konstitusi adalah the desire to make a fresh start. Nah, yaitu keinginan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baru. Keinginan ini muncul setelah negara itu mengalami revolusi, terlepas dari penjajahan, atau baru menyatakan kemerdekaan. Nah, kalau kita hubungkan 7 hukum Animal Farm yang ada dalam buku itu, dapatkah kita menyebut si 7 hukum itu sebagai sebuah konstitusi, Bang? Dan sebenarnya muatan-muatan seperti apa saja sih sebuah peraturan itu dapat disebut sebagai konstitusi? Mungkin begitu. Oke, makasih. Sebelumnya mau mengucapkan makasih buat Blitz sudah bersedia untuk mengundang. Kebetulan aku juga pernah baca buku ini waktu jadi fresh graduate di SMA. Kebetulan, nggak tahu kalian tahu dari mana. Apa yang kalian juga nggak tahu kali ya. Jadi baca dari kebetulan pernah baca. Dan buku ini memang penuh dengan satir sih, penuh dengan satir, metafor. Kalau kaitannya sama konstitusi tadi, itu kan melihat ya tadi ngomong soal memulai sesuatu hal
memang ada hubungannya, dan biasanya negara-negara, terutama negara-negara yang postkolonial di Indonesia itu karena sebelum dijajah, ketika mereka melakukan revolusi kayak para binatang-binatang itu, mereka akhirnya membentuk suatu kesepakatan bersama, itu namanya konstitusi gitu. Jadi bisa dibilang konstitusi itu rule of game yang disepakati oleh bersama. Jadi kan kalian juga satu soal 7 hukum animal farm. Apakah itu bisa dimasukkan ke dalam kategori konstitusi? Berarti kan kita harus bahas dulu konstitusi itu apa kan? Banyak banget sebetulnya definisi dari konstitusi, tapi pada dasarnya dia hukum tertinggi di suatu negara, dibuat sama rakyat untuk mengatur kekuasaan gitu. Kebentuknya gimana? Itu pakai mekanisme kalau secara hipotetikal itu namanya kontrak sosial. Mungkin teman-teman pernah belajar lah ya di ilmu negara, mungkin teman-teman EVA gitu. Ya itulah gimana kebentuknya suatu konstitusi kayak gitu. Kalau kita lihat dalam konteksnya buku Animal Farm, 7 itu kan dibentuk sama mereka kan, yaitu sepakati bersama itu sebagai hukum. Kayak misalkan apa yang 2 kali itu dia gitu. Ya itu bisa dalam konteks itu. Tapi kalau dalam konteks yang lebih detail lagi, ada hal-hal yang belum masuk gitu. Misalkan di konstitusi itu materi muatannya salah satunya di bukunya Prof. Sumantri itu harus ada perlindungan HAM, itu satu. Yang kedua itu mengatur soal struktur ketatanegaraan yang fundamental, kayak misalkan pemerintah, ada DPR, ada presiden, ya. Yang ketiga ada pembagian tugas itu. Nah yang 3 ini kan tidak terlihat di Animal Farm, tapi secara metafor kita bisa lihat maksudnya Animal Farm ini ya mirip konstitusi lah, ada kesepakatan bersama, meskipun agak beda sama konstitusi modern kayak gitu. Oke, terima kasih Bang. Berarti kalau kita melihat kembali dari strukturnya itu ada HAM, struktur ketatanegaraan dan pembagian kekuasaan. Nah, kita mau bertanya Bang, setelah amandemen keempat di Undang-Undang Dasar kita itu, unsur-unsur ini sudah masuk belum Bang di konstitusi kita? Oke. Sudah masuk. Bahkan salah satu alasan kenapa kita mengamandemen konstitusi karena konstitusi yang tanda kutip asli ya, bukan berarti sekarang palsu. Yang waktu pertama kali dibuat itu nggak ada bab tentang HAM. Karena kalau teman-teman tahu, HAM sendiri secara universal baru diakui tahun 48. 48 itu kita masih agresi ya. Itu lewat Universal Declaration of Human Rights. Jadi kesadaran tentang HAM itu baru 50 sampai 100 tahun gitu. Jadi wajar kalau konstitusi Indonesia di awal-awal belum masukin. Terus setelah amandemen yang terakhir keempat, yang masuk tuh dari pasal 28A sampai 28J kalau nggak salah. Itu soal HAM banyak lah. Terus ada struktur ketatanegaraan fundamental pasti ya, dan pembagian kekuasaan kan, tugas presiden apa, DPR, MPR dan seterusnya. Jadi secara teoritis sudah memenuhi tiga-tiganya. Oke, mungkin ada satu lagi masalah konstitusi. Kenapa kita harus menunggu, kan itu lama ya, dari 1948 sudah deklarasinya sampai 2003 kalau saya terakhir amandemen keempat. Kenapa kita harus menunggu sampai selama itu untuk meratifikasi konstitusi si HAM ini, konstitusi kalau nggak Masukkan ke konstitusi? Ya betul, gitu. Karena itu kan kita cukup lama di Orde Baru ya, 32 tahun kalau nggak salah. Itu kan rezim yang bisa dibilang otoriter, ya kan? Ya tentu mereka rezim otoriter nggak mau lah ngakuin soal HAM gitu ya di konstitusinya. Dan kenapa baru akhir tahun 2003 ya karena kita baru reformasi 98 gitu. Tentu banyak faktor kenapa, karena ada proses lah. Mungkin 32 tahun kan cukup menjenuhkan ya.
kok Soeharto dulu gitu. Udah akhirnya meletus 98 dan konstitusi itu diubah 4 kali, artinya dia terus disempurnakan dari tahun 99, terus tahun 2000, 2001, 2022 terakhir kalau nggak salah. 2022 itu terakhir, yang keempat. Bahkan beberapa pakar hukum tata negara, terutama yang di HTM 4 bilang yang sekarang pun belum cukup sempurna, sehingga memerlukan amandemen yang kelima. Gitu. Jadi ya itu proses yang panjang kenapa kita baru bisa memasukkan di awal angka 21. Oke, makasih Bang. Oke, mungkin boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi kan tadi kita udah bahas tentang strategi soal pemerintahan yang terkait konstitusi ini. Nah, sekarang aku ingin masuk ke dalam inti pembahasannya aja yang Bang Fat. Jadi dalam buku Animal Farm ini kan terdapat satu prinsip yang dipakai oleh Napoleon, yaitu prinsip eksklusivitas. Jadi yang memberikan dampak kesenjangan sosial nih antara hewan-hewan di dalam peternakan Tuan Jones ini. Nah, jadi di dalam penerapan prinsip ini kita ketahui bahwa babi-babi itu diperlakukan secara istimewa. Mereka bahkan bisa muncul sebagai kaum oligarki. Nah, kalau menurut Bang Mario sendiri, apa sebenarnya yang menyebabkan adanya kaum oligarki ini, dan menurut Bang Mario di negara kita ini ada nggak sih kaum oligarki ini? Pertanyaannya sangat susah. Bisa banget pertanyaan. Mungkin kalau dijawab bisa kuliah 3 SKS. Dan aku nggak bisa jawab sebetulnya, nggak punya otoritas untuk jawab. Tapi ini yang pasti kompleks ya. Banyak faktor yang berkelindang kenapa oligarki bisa muncul. Ya, mungkin teman-teman pendengar podcast ini ada satu buku yang harusnya bisa teman-teman baca, itu judulnya Why Nations Fail, karya Derek Esmudu sama James Robinson, karena negara-negara. Dia mempertanyakan intinya, kenapa ya kok ada negara yang maju, ada negara yang miskin, ada negara yang melindungi warganya, bisa deliver public goods, ada negara yang kerjaannya ngopresi dan membuat repot rakyat. Dan itu dikeruk elit. Itu dibahas di buku itu. Jadi itu bisa jadi pengantar yang cukup bagus. Tapi intinya kesimpulan atau tesis dari penulis Why Nations Fail bilang, kenapa ada oligarki itu karena institusi politik dan ekonomi bermasalah. Gitu. Jadi ini soal institusi. The institution does matter. Dia bilang kalau institusi ekonomi dan politiknya itu ekstraktif artinya dipakai untuk memperkaya segelintir orang, gitu ya, dan seterusnya. Ya oligarki muncul di situ. Tapi kalau institusi politik dan ekonominya inklusif, melibatkan semua orang, melindungi hak-hak warga negara, powernya didistribusi secara merata, oligarki akan lebih susah untuk berkutik gitu. Jadi itu soal institusi, soal sistem gitu. Nah, kalau pertanyaan tadi apakah Indonesia ada oligarki apa enggak? Baca aja bukunya Jeffrey Winter soal oligarki itu. Itu ada dia bahas. Ya jadi baca itu. Ada apa enggak di sini? Oke. Aku sempat baca juga Bang, ada yang mengatakan kalau demokrasi di sini sebenarnya udah diudahi oleh partai politik gitu. Bahkan partai politik sebagai oligarki, bahkan katanya pemilu 2024 ini sebenarnya kita tuh melawan oligarki ini. Kalau menurut tanggapan Bang Mario gimana? Ditunggangi sama partai politik. Mungkin sepemahamanku gini ya, partai politik itu bisa dibilang aktor utama di demokrasi. Aktor utamanya partai politik, ya, karena dia yang mengkader orang yang mau masuk ke DPR, kader orang yang mau masuk di pemerintahan dan seterusnya gitu. Jadi kan memang berkuasa besar, punya kuasa besar partai ini. Dan itu jadi persoalan ini cerita mungkin latar belakang sedikit ya. Salah satu persoalan kenapa kita reformasi, karena pada saat itu kita dikuasai oleh satu partai atau golongan sebetulnya, golongan karya yang tiap pemilu menang terus.
karena udah didesain di tahun sebelumnya. Sehingga waktu itu ada ide setelah reformasi kita perlu multi partai, partainya banyak, dengan asumsi kalau partai lebih banyak, demokrasi kita lebih bagus. Misalnya udah banyak nih, banyak banget lah, ya kan? Udah belasan bahkan puluhan, bahkan partai lokal ada kan, partai di Aceh. Nah, dia akan diuji, apakah dengan sudah banyak partai, demokrasi kita lebih bagus, stagnan, atau lebih buruk? Tentu kamu punya otoritas buat bilang mana yang ini ya, tapi itu bisa dianalisis sama teman-teman lah, teman-teman Eva kemana gitu. Terus soal pemilu, tadi pertanyaan pemilu apakah melawan oligarki. melawan oligarki? Melawan oligarki maksudnya gimana? Ya, jadi kan ada yang anggapan kalau partai-partai besar itu tuh sebagai oligarki di negara kita bang. Jadi intinya kayak mereka itu agak susah untuk dikalahkan. Jadi kalaupun jadi pemilu 2024 itu dianggap battle buat oligarki itu, kita bisa ngalahin oligarki itu atau enggak gitu. Ini ada satu permasalahan buat kita renungkan lah. Masalahnya kita punya kedaulatan nggak sih sebagai pemilih, itu pertanyaannya. Sebenarnya kita tuh punya hak untuk memilih atau sebenarnya kita dipilihkan aja. Artinya list yang boleh kita pilih itu udah dipisah. Artinya siapapun yang menang nggak masalah, karena mereka akan manut sama oligarki akan lari. Karena sistemnya sekarang yang boleh misalkan calon presiden itu di konstitusi bilang yang boleh mengajukan itu partai politik atau gabungan partai politik. Artinya di luar partai nggak bisa ngajuin calon. Artinya kalau kita mau milih, kita punya hak buat milih. Terbatas kan pilihan kita. Kita nggak bisa milih, oh aku mau milih tetangga aku aja. Kalau partai nggak nyalon nggak bisa. Artinya saudara sama kita sudah dipilihkan oleh partai. Kalau tadi bilang pemilu sebagai sarana untuk membattle oligarki dan asumsi kalian tadi oligarkinya partai politik, loh calonnya kan dari partai. Partai yang ya kan, apalagi sekarang ada threshold 20%. Setiap partai nggak mungkin nyalonin satu calon satu partai, perlu gabung, kecuali kayak partai yang merah itu yang punya 20% lebih bisa ngajuin dan ngajuin kan? Ya. Jadi itu sih masalahnya yang perlu kita. Oke, jadi buat pertanyaan kali ini terkait oligarki ini masalah institusi dan mungkin teman-teman bisa baca buku nih beberapa hal yang tadi disebutin sama Bang Mario. Mungkin bisa belajar dia soal pertanyaan ini. Oke, tadi kita udah singgung soal partai politik. Di sini aku mau nanya soal oposisinya. Dalam buku Animal Farm ini, kenapa Napoleon itu bisa berkuasa? Karena dia itu tidak punya kekuatan yang menantang dia. Jadi dia dapat dengan semena-mena mengubah hukum dari itu Animal Farm-nya, diubah. Jadi misalnya seperti yang dulu tuh nggak boleh masuk ke rumah Pak Yunus, tapi dirubah sama si Napoleon ini. Nah, kalau menurut abang sendiri, kira-kira seberapa penting sih arti dari sebuah oposisi dalam sebuah pemerintahan? Ya, itu bukunya bagus untuk soal berarti. Di awal-awal ada dua bagi yang sering bersetu ya, Napoleon sama Snowball. Mereka sering berbeda pendapat dan itu sebetulnya metafor untuk menggambarkan demokrasi. Demokrasi itu memang berisik karena setiap orang punya hak untuk mengeluarkan pendapatnya. Beberapa pihak bisa jadi bilang kayak Napoleon nanti ya, oh kalau kita pakai demokrasi ribet gitu, mending diputus sama sendiri aja gitu. Makanya disini harus ngobrol gitu. Itu sebetulnya satir yang cukup relevan sama kondisi kita sekarang, gitu kan? Misalkan Presiden Jokowi di awal-awal pemerintahan tahun 2014 ya, 2014 itu mereka punya dukungan yang
minoritas di DPR, sehingga Jokowi itu ya mungkin merasa kesulitan kan untuk melaksanakan programnya karena nggak didukung sama mayoritas. Cara Jokowi gimana? Kemarin sebanyak-banyaknya partai, sampai sekarang tuh kalau nggak salah lebih dari 80% kekuatan DPR itu ada di gerbong pemerintahan. Jadi gampang, oposisi. Tapi melakukan itu kan ada kosnya mahal, harus bagi-bagi jatah menteri dan seterusnya. Ya, kalau nggak ada oposisi, kayak Napoleon aja. Dan akhirnya kayak Napoleon, dia bisa sewenang-wenang dan seterusnya. Karena nggak ada counter argument yang cukup bisa mengimbangi. Nah, mungkin teman-teman juga untuk melengkapi selain bacaan Nopam bisa ada buku juga tuh The Narrow Corridor. Penulisnya sama kayak William Shakespeare. Dia bilang kebebasan itu atau liberty itu bisa ada kalau dua kekuatan ini seimbang. Satu itu negara dalam kurung elit partai, ya kan, pemerintah. Yang satu kekuatan civil society. Kalau dua-duanya imbang, kebebasan ada. Tapi kalau salah satu dominan, misalkan negara kalau dominan, civil society-nya kurang kuat buat mengcounter negara. Terutama di sini kan oposisi dan seterusnya. Kebebasan bisa hilang, gitu loh. Karena ya dia telah mendominasi, begitu pun sebaliknya. Jadi oposisi sangat penting di demokrasi, karena demokrasi itu perlu. Kalau aku sih memahami, aku senang dengan definisi demokrasi itu mekanisme untuk menginstitusionalisasikan ketidaksepakatan, gitu. Dan kalau nggak ada oposisi semuanya pro, ya bukan demokrasi kan harusnya, gitu. Itu sih. Oke, nah, tapi tadi juga Bang sempat singgung soal bagaimana parlemen ini didominasi oleh partai pendukung pemerintah. Nah, yang akan Obi tanyakan adalah apakah pemerintahan sekarang berpotensi menjadi Napoleon berikutnya atau sudah atau bagaimana kira-kira? Oke. Dalam pengertian oposisinya lemah ya sudah terjadi kan. Ya oposisi kurang dari 20%, mau bisa apa gitu. Itu pun dalam tarik-tarik aja dia gabung. Jadi dalam sejauh itu sudah terjadi itu. Yang ditakutkan adalah kalau ini terus berlangsung akan semakin parah dampaknya, gitu. Yang ya enak-enak aja pemerintahan Jokowi bisa lancar selancar-lancarnya ngapain. Tapi kan tidak semua agenda pemerintah itu baik untuk masyarakat, gitu. Mungkin baik bagi masyarakat menurut kacamata pemerintah. Itu kan berarti monopoli kebenaran. Itu sama kayak Napoleon yang paling benar. Dengan yang ngomong gitu. Jadi demokrasi dan itu kan. Jadi dalam hal itu memang sudah terjadi sekarang. Oke, karena oposisi yang lemah tadi, cara kita menambal kan ini dari partai udah bisa, belum partai kurang gitu. Cara kita menambal oposisi itu supaya kuat gitu dari stakeholder lain, apakah ada atau gimana? Untuk kita sebagai mahasiswa nih sebenarnya yang di luar parlemen itu. Oh iya pasti kita kan banyak gerakan masyarakat sipil ya, kayak NGO gitu, BEM, ya kan, mahasiswa kumpulan itu cukup berperan penting, bukan cukup sangat penting. Kan yang berdemo misalnya kayak nolak undang-undang revisi KPK dulu, KUHP dan seterusnya kan banyak dari luar parlemen justru kan. Udah ada kita udah ada. Tapi yang memang terkadang kan mereka nggak punya, mereka untuk mengambil keputusan. Mereka cuma bisa protes, itu tergantung di parlemen pada negara atau negara. Kalau oposisinya kuat ke parlemen, akan lebih enak, akan lebih efektif lah ya. Karena kalau kita kan di luar
kekuasaan cuma bisa kasih pressure, external pressure. Tapi yang merubahnya kan harus di dalamnya, gitu. Nah, ya selama oposisi kita bermasalah, jangan berkecil hati juga. Maksudnya justru harus kita lebih meningkatkan kesadaran masyarakat sipil dari mahasiswa sampai masyarakat umum untuk bersedia meluangkan waktu protes. Gitu. Kalau skalanya cukup besar kan, mereka juga mungkin akan mempertimbangkan omongan kita kan. Dan setahuku 2024 nanti mayoritas pemilih itu milenial, artinya umur di bawah 40 tahun. Berarti kan pemuda punya penentu, dia bisa decisive factor. Ya jangan pilih itu partai-partai atau calon-calon yang tidak pro sama agenda reformasi dan agenda-agenda global sekarang. Kalau ada partai yang nggak peduli sama isu lingkungan, sama keadilan sosial dan seterusnya, yang dipilih. Kalau intinya demokrasi itu sama kayak kapitalisme, samanya mereka adalah sistem yang bergantung sama masyarakat banyak. Demokrasi bergantung sama konstituen, kapitalisme bergantung sama konsumen. Kalau konsumen sama konstituennya enlighten, tersadarkan, tercerahkan, mereka bisa giring elit parpol untuk melakukan apa yang diinginkan konstituen. Itu sebetulnya. Oke Mas Imam. Jadi gitu teman-teman. Jadi di tahun 2024 nanti yang akan menentukan nasib kita, bagaimana pemerintah bekerja itu kita sendiri. Jadi janganlah menjadi orang yang apatis, tapi harus peduli juga. Kata mampu luangkan waktu sedikit gitu untuk berpikir tentang bagaimana negeri ini ke depan. Karena yang hidup di sini adalah kita, dan yang akan nanti berusaha pemerintah akan berdampak juga kepada kita. Oke, mungkin boleh lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi kita sudah membahas tentang oposisi ini dalam pemerintahan. Sekarang aku pengen bahas di dalam buku Animal Farm ini kan untuk mempertahankan kekuasaannya, si Napoleon ini kan memelihara anjing-anjing buah sih, buat jadi tameng, buat menjatuhkan snowball, tapi juga menakuti para hewan-hewan lain di dalam peternakannya. Nah, kalau kita lihat dalam negara kita, mungkin ini agak membahas ke masa lalu ya, di Orde Baru itu kan kayak Petrus dan lain sebagainya. Nah, melihat hal ini menurut Bang Mario, bagaimana sih hubungan antara kekuasaan politik ini dengan kekuatan militer dalam mempertahankan atau menjalankan pemerintahan? Oke. Kalau baca sejarah gitu ya, sejarah perkembangan negara-negara atau bahkan revolusi, seringkali negara-negara yang otoriter, yang institusi politiknya ekstraktif tadi, seringkali di backup sama militer. Kenapa? Ya karena kalau nggak pakai militer nggak bisa, kalau nggak pakai anjing nggak bisa mikirin snowball. Jadi intinya kalau udah nggak bisa menang lewat argumen yang mana demokrasi, pakai fisik aja. Kalau otoriter kan gitu kan, jadi backup sama militer. Ya kalau yang masuk itu tembak aja, tinggal diculik gitu dan seterusnya. Itu sama kayak Napoleon lakukan ke snowball kan, dengan dia. Dan Orde Baru kan itu luar biasa, fungsi ABRI terjadi ya kan. Tentara tuh begitu besar pengaruhnya di politik. Makanya kan setelah reformasi ada agenda untuk mengembalikan tentara ke barat supaya nggak berpolitik. Sekarang kan tentara nggak bisa memfollow, ya kan, nggak boleh masuk partai politik dan seterusnya kecuali udah pensiun. Jadi memang itu cukup membahayakan kalau ABRI atau militer itu terlalu masuk ke politik. Jadi itu punya hubungan yang cukup erat, terutama di negara-negara yang otoritarian kayak gitu. Nah kan tadi kata Mario, kalau militer ini terlalu masuk ke dalam suatu negara itu cukup membahayakan. Batasan-batasan yang sebaiknya dibuat
buat terkait hubungan antara militer dengan politik ini gimana Bang Mario? Aku nggak bakal militer sebetulnya. Tentu nggak bisa secara teknis detail lah sama sejauh apa, tapi sepengetahuanku intinya jangan sampai masuk ke dalam politik praktis seperti yang kita rasakan sekarang lah. Kan dia nggak boleh masuk anggota partai, kan nggak boleh jadi pemilih, nggak boleh nyalonin kecuali keluar dari abinya gitu. Itu udah cukup lah, udah cukup. Sekarang sebetulnya udah cukup dibandingkan dulu, udah jauh gitu. Sekarang tentara ya udah di barak gitu diem. Cuma memang kita harus aware juga, jangan sampai bibit-bibit putusan kan masih ada isu-isu ya untuk mengembalikan di fungsi ABRI dan kita dengar lagi. Nah, kalau masyarakat harus aware supaya hal ini nggak terjadi. Setidaknya batasan-batasan yang sekarang sih menurutku udah oke. Itu udah oke. Asal kita jaga jangan sampai nanti balik lagi ke kondisi sebelumnya. Gitu. Oke. Jadi untuk hubungan antara kekuasaan politik dengan kekuatan militer ini erat di beberapa negara yang memang jatuhnya otoriter gitu. Oke, boleh lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin soal superstruktur politiknya, yaitu siapa-siapa saja yang menjalankan pemerintahan yang kita analogikan dalam kekuasaan dari Napoleon. Nah, sekarang aku mau nanya soal infrastruktur politiknya. Dalam artian sebuah revolusi atau pergerakan itu tidak mungkin terjadi apabila tidak adanya sebuah rasa senasib penanggungan dan kesadaran politik. Nah, kalau kita gabungkan ini dengan keadaan sekarang, terutama di pergerakan mahasiswa, mungkin yang pertama yang aku tanyakan adalah dari Bang Mario sendiri, bagaimana sih melihat pergerakan mahasiswa sekarang gitu? Kalau dibandingkan dengan ya tahun 66 lah, tahun 98 seperti itu. Oke. Sebenarnya aku nggak bisa komen banyak karena nggak hidup di tahun itu, tahun 66 gitu. Aku nggak tahu gitu. Aku paling baca dari buku gitu. Mungkin yang aku bisa komen yang sekarang gitu ya. Yang aku lihat lah gitu kan, sekarang banyak pergerakan mahasiswa. Dan aku merefleksikan itu di salah satu tulisan yang pernah aku publikasi itu. Tadi mungkin disebut juga ya soal apa disebut mahasiswa, pergerakan mahasiswa harus pergi dari turun ke jalan. Jadi sebetulnya salah satu bentuk refleksi aku bahwa kayaknya harus agak digeser di angle of attack-nya supaya lebih bukan efektif ya, mungkin lebih efektif karena gini untuk industri. Aku tidak menolak demonstrasi, justru bagus. Aku mendukung protes-protes itu. Organisasi justru harus organisasi dengan baik gitu. Tapi yang harus jadi pemikiran para mahasiswa juga, atau mahasiswa ya yang katanya agent of change katanya. Jangan sampai terjebak pada isu-isu yang populis saja. Lagi hype nih di demo gitu. Memang itu cukup efektif karena lagi hot ya isunya. Tapi kalau terlalu terjebak pada isu-isu populis, biasanya isu populis itu masalah sosial kan kompleks ya. Dan biasanya isu populis itu ada di tataran permukaan atas umumnya sekarang kalau iceberg itu. Sehingga lupa di bawahnya itu ada apa. Kita nggak bisa nyelesain satu event tertentu dengan hanya melihat event ini, tapi harus lihat pola di bawahnya, struktur di bawahnya gitu. Nah, aku khawatir pergerakan mahasiswa kalau terlalu fokus ke hal-hal populis, hal-hal yang eventual kalau kata iceberg model itu, nggak bisa lihat akan masalah. Akhirnya solusi yang mereka tawarkan pun bisa jadi kurang efektif karena itu kayak tumbuh daun dipotong, tumbuhan dipotong, tapi akarnya nggak dicabut. Mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya di gadgetnya masing-masing itu ada namanya, aku di tulisan ini pun aku singgung namanya iceberg model. Itu model untuk menganalisis masalah. Setidaknya ada 4 level. Level paling atas itu namanya event, peristiwa.
kayak pengesahan undang-undang KPK yang baru itu event. Di bawah event itu ada pattern, ada pola kan. Di bawahnya lagi ada struktur, dan yang paling bawah itu adalah mental model. Aku mungkin kalau ilustrasi boleh ya, di sini sedikit ya. Aku temukan ilustrasi yang gampang misalkan. Misalkan misalkan Blitz katakanlah tiap hari Sabtu bonding di satu tempat. Makannya catering, jadi makan bersama. Terus Arfan misalkan tiap hari Sabtu gatel, gatel dia pakai salon, itu kan event gitu. Tapi kok lama-lama gatelnya tiap Sabtu terus kan Arfan, berarti ada pola. Itu udah masuk pola tuh. Kenapa nih? Kalau diselesaikannya dengan salon, nggak hilang gatelnya, karena tiap hari Sabtu gatel. Terus Arfan mikir-mikir, Sabtu ngapain? Oh Sabtu makan catering dari Prince. Cateringnya mungkin bermasalah. Dicek lah cateringnya dari siapa? Oh cateringnya dari A. Nah ketika dicek sama Arfan, oh ternyata di catering A ini nggak bersih, gitu, nggak bersih. Berarti kan itu strukturnya. Oh struktur masalahnya adalah karena ini berasal dari catering yang nggak bersih. Kalau kita udah melihat sampai struktur, solusinya kan bukan salon, tapi solusinya pindah catering. Tapi itu bisa jadi juga menyelesaikan masalah. Kenapa? Arfan akhirnya lanjut lagi untuk mempertanyakan, kenapa ya kok Blitz beli catering ini? Nanya ke Presi sebenarnya, oh karena murah. Berarti mental modelnya adalah murah, bukan sehat, ya kan? Bukan bersih, tapi murah. Kalau mental modelnya nggak diubah, ya bisa jadi ketemu catering yang serupa, asal murah atau beli. Kalau mau diselesaikan mental model, jadi kita rubah. Oke, please, kita rubah ya cara pikir kita. Makanan itu bukan murah, nomor satu harus bersih dan sehat. Murah nomor sekian. Nah itu kan udah diubah di sini, udah berubah. Itu maksudnya tuh. Jangan sampai kita cuma kerjaan mahasiswa itu cuma ngolesin salon, gatalnya nggak hilang-hilang. Itu sih. Oke, terima kasih Bang. Mungkin aku mau lanjut nih soal pergerakan mahasiswa. Nah kalau kita lihat, kalau aku sendiri ya melihat sekarang itu kayak mahasiswa itu lebih disibukkan dengan kayak apa ya? Misalnya ada pergerakan dari ini, pergerakan dari A misalnya. Ini ada pergerakan dari B. Nah, bukannya saling membantu gitu, kalau menurut aku ya. Terus malah ingin menunjukkan siapa yang paling berpengaruh gitu. Kayak pergerakan A itu lebih, ini saya yang paling apa ya? Fokusan atau saya paling oposisi gitu. Nah, menurut aku sendiri sebagai mahasiswa, kita tuh harusnya seperti apa gitu dalam menanggapi itu? Ada dua kelompok mahasiswa pada hari yang isunya sama, tapi bukan yang kerjasama, malah kelihatannya pengen nunjukin diri kayak masing-masing. Betul. Juga dibahas terus sama. Sepengetahuanku, nanti aku dapat informasi jurnal dari mana, tapi itu menarik. Dia bilang, salah satu jurnal itu bilang, kebanyakan orang melakukan aktivisme, protes dan sebagainya didrive oleh hormon tertentu, kayak dopamin. Jadi mereka tuh demo bukan karena ingin menegakkan keadilan sosial, bukan untuk membela kaum lemah, tapi untuk menyenangkan diri. Karena kalau ketika mereka udah demo, mereka merasa sudah melakukan sesuatu, menyumbangkan untuk bangsa dan negara, dopamin keluar, senang. Itu menarik jurnal itu. Aku lupa nanti share. Jadi aku melihatnya kalau itu nggak aneh kalau tiap kelompok ingin menunjukkan egonya masing-masing, gua yang paling berkontribusi. Karena didrive sama hormon-hormon tadi, hormon-hormon yang mengeluarkan hormon kebahagiaan, pleasure, kayak dopamin dan lain-lain. Jadi itu penjelasan biologis setahu itu kan harus jadi apa namanya,
tenungan lah ya. Bentar, oke, aku mau ikut pergerakan ini karena apa? Karena untuk memuaskan ego, atau memang ada kepentingan yang lain yang lebih layak untuk diperjuangkan? Harus bisa dipertanyakan. Setiap dia mungkin bisa bertanya sama diri sendiri. Semoga kalau di Unpad kayaknya enggak kali ya. Enggak, itu dia yang lain. Enggak lain. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dari kami, Pak. Ya, karena sebenarnya masih banyak yang ingin kami bicarain dari Benar. Jadi ya keren banget ya guys diskusi kita bareng Bang Mario kali ini. Nah, harapan dari kami sudah mengaman, semoga dengan adanya kritik kali ini bisa menambah insight baru teman-teman buat terkait pemerintahan nih, terutama teman-teman yang baca buku Animal Farm atau tertarik buat baca buku Animal Farm. Jadi ada dinamika tentunya dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan itu. Oke, ini para pendengar setik semuanya. Kalau aku mau bisa narik sebuah konklusi dari pembicaraan kita, dan tadi kan kita membicarakan soal bagaimana sebuah pemerintahan terbangun, yaitu dari sebuah konstitusi. Terus dilanjut dalam fenomena adanya oligarki, terus adanya oposisi, terus nanti ada hubungan antara kekuatan militer dan kekuatan politik, dan diakhiri dengan bagaimana sih seharusnya kita sebagai mahasiswa itu berperan dalam sebuah pemerintahan. Nah, jadi teman-teman, dalam buku ini kita bisa merefleksikan itu bagaimana sebuah pemerintahan itu dijalankan seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut ke closing statement dari Bang Mario sendiri. Kira-kira apa konklusi dari diskusi tadi, dari Bang Mario sendiri? Oke, makasih. Statementnya, pertama, aku sangat mengapresiasi model diskusi semacam ini yang kritik sastra ya, yang membahas satu sastra dan sastra terkenal. Dan aku teringat kata-katanya Profesor Bagaimana, guru besar kita, masih satu forum dia bilang, mahasiswa hukum jangan baca buku hukum doang, harus juga baca karya sastra, karena sastra itu memperhalus batin dan mimpi. Artinya dengan membaca Animal Farm dan karya-karya lain itu kan mengasah sensitivitas kita sebagai manusia soal rasa ketidakadilan yang itu nggak ditemukan di buku-buku textbook, ya kan? Dan aku tuh benar banget, aku termasuk penyuka buku-buku semacam itu. Jadi ya aku sih menyarankan dan lebih banyak teman-teman untuk baca atau mengapresiasi ini. Itu aja kan. Oke. Baik Bang, kami dari Biro Pembangunan juga mengucapkan terima kasih banyak udah hadir jadi narasumber di podcast Risik kita ke-6 kali ini. Semoga podcast ini bisa berguna buat teman-teman pendengar dan semoga kita bisa sambung lagi diskusinya di lain waktu. Ya, sama-sama. Oke teman-teman semuanya, karena kita udah berada di penghujung acara nih, aku dan Martina mengucapkan makasih banyak karena telah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan dari kami. Sebagai penutup, aku ada pantun nih. Kerja kelompok di kosan teman. Jangan lupa bawa roti. Kalau ada lain kesempatan, bolehlah kita berjumpa lagi. Oke, mantap. Oke, for God, People will love. and dia membantu. Sampai jumpa teman-teman. Selisih. Lawan yang lawan.